Bayangkan kalau agama ngarang, isinya apa? Isinya kan halusinasi. Ini saya mau terus terang aja. Coba renungkan kata-kata saya dengan kecerdasan. Saya sedang berpikir kewarasan ini, supaya kalian waras. Nabi Muhammad berharap kita sudah mengalami Al-Fatihah, bukan hafal. Sudah mengalami Al-Baqarah, bukan hafal. Sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami. Karena yang mengalami boleh cerita. Tidak usah ditafsir. Jadi orang yang benar-benar Tuhannya Allah, cirinya dua. Satu, tidak takut. Dua, tidak sedih. Itu aja. Tanya pada dirimu sekarang, masih takut? Bayangkan buku agama nih ceritanya. Kemudian di depannya ada tulisan dikarang oleh. Bayangkan kalau agama ngarang, isinya apa? Isinya kan halusinasi. Tapi kalau ditulis oleh, kan agak lumayan, walaupun masih ngarang. Ini ngerti nggak saya bicara? Ini saya mau terus terang aja. Coba renungkan kata-kata saya dengan kecerdasan. Saya sedang berpikir kewarasan ini, supaya kalian waras. Makanya 3 surah terakhir semua kul. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad berharap kita sudah mengalami Al-Fatihah, bukan hafal. Sudah mengalami Al-Baqarah, bukan hafal. Sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami. Karena yang mengalami boleh cerita. Yang gak ngalamin suruh cerita kan ngarang isinya. Paham maksud saya? Bisa bedakan. Ini orang ngarang atau cerita yang sebenarnya, bisa bedakan? Bisa. Makanya disitulah kita harus punya filter. Mana bohong, mana kebenaran. Karena yang kebohongan kalau diulang berkali-kali, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Betul nggak? Nah, lanjut ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu. Maka dia kemudian teguh pendirian dengan ucapannya. Gitu nggak kalian? Ya akan teguh pendirian kalau yang dikatakan pengalaman. Tapi kalau kalian mengatakan Tuhanku Allah, kenal enggak? Tahu enggak? Padahal dia bersamamu, lebih dekat kepadamu dari urat nadi lehermu. Gak berusaha untuk mengenalnya. Ujuk-ujuk mengatakan Tuhanku Allah. Jujur nih, saya mau nanya. Orang itu dikatakan sholat menyembah Allah, kalau sepanjang sholat dia mengingat Allah. Itu dikatakan menyembah Allah. Kalau sholat diartikan menyembah, gak apa-apa. Untuk yang dasar belajarnya gak apa-apa. Saya anggap gak apa-apa dulu. Karena di Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dikatakan menyembah Allah kalau sholatnya mengingat Allah. Clear sampai sini? Jujur nih, kalian sholat ingat piring gak? Berantakan di dapur? Ingat, apa yang kalian sembah? Saya nggak bilang ya. Kalian ketika Allahu Akbar ingat cucian nggak berantakan? Apa kalian sembah? Tapi lucunya, semua orang kalau ditanya, tadi kamu sholat nyembah siapa? Semua ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh diem. Coba Allah kalau teriak, aku tahu yang kamu ingat sepanjang sholat itu ini kata Allah. Untung aja Allah mah diam, cicing. Bager Allah mah cicing we Allah. Maraneh ngaku itu ngaku ieu, cicing we Allah. Gusti Allah anjeun teh pangeran abdi, calik we Allah. Sugan Allah teh usil. Lain senda maneh mah mangeran teh kana duit, teu Allah. Tara Allah mah. Allah mah tara cegekan kitu. Calik we Allah. Hening we Allah.
Bager Allah mah. Betul nggak? Coba kamu. Ada orang bilang, ya, kamu baru aja ngasih jilbab misalkan sama orang. Terus orang tuh bilang gini, itu jilbab ti saha? Oh pamasihan kamari ti si anu, padahal numerena aya di dinya. Calawak teu. Oh pasti. Gak tahu terima kasih. Saya yang ngasih. Yo pasti gitu kan. Itulah bedanya kita dengan Allah. Allah mah calik. Ngerti maksud saya? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Teguh pendirian itu akan muncul kalau kita sudah mengalami. Tatanazzala alaihimul malaika, maka akan muncul dalam dirinya malaikat. Apa malaikat? Malaikat dari kata malak, milik, malakaini, malaikatun. Artinya adalah karep, tekad. Sering kan ngomong malaikat tapi gak ngerti kalian? Itu ngasal aja. Nanti suatu saat saya bahas malaikat yang 10. Itu semua ada dalam diri kita. Sudah lihat belum? Pelajarannya cuma ngapalin dari kecil. Betul nggak? Pintar kalau kalian tanya 10 malaikat sekarang pasti hafal semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, apa lagi? Raqib, Atid. Tahu. Kamu bikin kesalahan, siapa yang tahu? Raqib. Kan kamu yang tahu. Kamu bikin kebaikan, siapa yang tahu? Kan kamu. Kamu bikin kebaikan, kamu yang tahu. Kamu bikin kesalahan, kamu yang tahu. Mana Raqib, mana Atid? Itu sadar wae ti baheula teh. Kamu ngasih sesuatu pada tetangga, siapa yang tahu? Kamu. Kamu pelit ke tetangga, siapa yang tahu? Kamu. Siapa yang tahu? Kamu. Siapa yang mencatat amalmu? Ya kamu. Tahu sekarang Raqib? Masih bingung? Udah kalau gitu nanti aja. Daya ngaji teh tara aya bukurna. Hafalkeun wae. Hafalkan semua. Oh, itu udah 10 kalau pelajaran agama. Kalau gurunya yang lain, kalau guru saya masih 0. Kalau saya yang ngajar agamanya, mana buktinya? Pasti saya tanya. Kalau belum sampai bukti, belum bisa membuktikan, 0 kalau dari saya. Buat apa hafal? Hafal tuh nggak penting, ya. Nggak penting, karena dalam teori kognisi hafal itu adalah level kognisi yang paling dasar, paling rendah. Menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, baru mensintesa. Nah, itu baru keren. Menghafal itu level kognisi yang paling rendah itu, ya, belum apa-apa. Udah biarkan aja. Gak ribut dia. Dia pengen ngaji. Semoga dia sempurna nanti. Lanjut. Oke, baik. Jadi malaikat itu apa? Tekad. Orang yang sudah sampai kepada Allah dan mengatakan qalu rabbunallah, sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tsumastaqamu, pasti dia teguh pendiriannya. Tatanazzala alaihimul malaika, maka turun dalam dirinya tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Untuk apa? Allah takhafu wala tahzan. Maka orang yang sudah benar-benar Tuhannya adalah Allah, 2 cirinya. 1, tidak takut. 2, tidak sedih.
Nah, kapan seseorang takut? Kalau dia dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kapan seseorang sedih? Kalau sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Makanya saya sering katakan sama kalian, kalau kalian sekarang duduk di depan saya, ada rasa takut, berarti kalian tidak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Dan kalau sekarang kalian sedih, kalian juga nggak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Karena yang hadir di sini saat ini sekarang pasti damai. Itu yang namanya kebahagiaan, tuh hadir sebetulnya. Hadir di sini saat ini sekarang, rasakan kehadiran Allah dalam diri, rasakan keberadaannya, rasakan nafas kita, rasakan energi yang mengalir dalam tubuh kita, tuh luar biasa. Itu yang akan membawa kita pada kedamaian. Jadi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, dan tekadnya semakin kuat, maka dia cirinya dua. Satu, dia tidak punya rasa takut. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. La takhaf wala tahzan. Keren gak ayat ini? Sekarang saya mau tanya, kita udah bebas dari rasa takut? Belum. Sudah bebas dari rasa sedih? Belum. Jadi kata-katamu sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, benar apa bohong? Gitu cara ngukurnya, gampang. Kalau masih takut, masih sedih, setiap ketemu orang ngeluh, setiap ketemu orang bicara susah, setiap ketemu orang selalu saja protes, tidak pernah damai, itu sudah bukti ucapanmu yang mengatakan Tuhanku adalah Allah masih bohong. Kak Hartos, ini ayat tidak usah ditafsir karena ini udah jelas banget, tidak ruwet. Kalau saya kemarin ngasih kajian khusus kan tentang sholat 5 waktu, banyak yang mengernyitkan dahi ya, agak berat katanya ayah kajian malam ini. Ya sekali-kali yang berat, yang ringan terus. Nah ini ringan nih, ringan, tidak usah ditafsir. Jadi orang yang benar-benar Tuhannya Allah, cirinya dua, satu tidak takut, dua tidak sedih. Gitu aja. Tanya pada dirimu sekarang, masih takut? Makanya ada seorang seniman, dan saya setuju dengan kata-kata beliau, menghina Allah itu tidak usah kau menginjak-injak kitab sucinya, gak perlu. Khawatir saja tentang hari esok, itu sudah menghina Allah. Kan yang suka membuat kita takut itu besok kan? Padahal besok kalau masih hidup akan diperlakukan seperti sekarang. Hari ini pun kemarin kan dikhawatirkan. Betul? Pernah mengkhawatirkan hari ini? Ya pernah, seminggu yang lalu. Kenyataannya kan kalian baik-baik saja. Duit ada? Ada. Beras di rumah ada? Ada. Udah minum kopi tadi? Udah. Terus apa yang mau dikhawatirkan? Betul nggak? Baju masih dipakai kan? HP ada kuotanya? Ada. Galon di rumah ada? Ada. Ada isinya? Ada. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya kalau kita mau hadir di sini saat ini sekarang, apa yang mau kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Betul? Ada nggak yang berencana tadi pagi mau minum kopi di sini? Enggak kan? Tapi sampai sini kopi ada. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan siapa? Ya semesta itu bekerja seperti itu. Begitu kamu tidak khawatir, tidak cemas, ya ada. Semakin khawatir, semakin cemas, semakin tidak ada. Jadi kalau nggak ada kopi, karena kamu mencemaskan, tidak ada. Kenapa ada kopi? Karena tidak dicemaskan, tidak adanya. Kan ada. Paham maksud saya? Iya. Saya kemarin ke rumah sakit Santosa sama istri saya. Begitu masuk, ya mobil itu luar biasa padat kalau sore.
Ya udah, saya dengan istri saya ya terbiasa, ya udah pasti ada parkir buat kita. Begitu saya datang ada yang keluar. Masa orang selamanya di situ? Dan pas banget gitu, pas dia keluar saya masuk. Udah, dapat parkir yang nyaman. Nah orang-orang yang susah dapat parkir karena sejak awal sudah berpikir saya nanti susah dapat parkir, takut nggak dapat parkir, semakin nggak dapat. Ini yang ringan-ringan dulu supaya gampang. Jadi kalau orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, cirinya cuma dua, gak takut, gak sedih. Maaf ya kalau saya meragukan kalian. Maaf. Karena setiap ketemu yang diceritakan tuh ketakutan aja. Betul nggak? Iya. Saya berfoto di Jelekong, takut ayah guru sakit, saya aja nggak takut. Jalan buat Jelekong, takut nggak ada biayanya, saya aja nggak takut. Makanya kenapa saya turun tangan, karena saya nggak takut. Makanya ada aja duitnya. Pegawai di sana bilang, nggak tahu mereka panggil saya ayah semua. Mungkin karena yang lain panggil saya ayah gitu. Ya. Ayah katanya, kami ini bakal lanjut kerja. Takut. Ya kan? Iya, rentah. Padahal sebetulnya nggak usah takut. Ya, kerja aja. Pikirkan saja, saya ada duitnya kan gitu. Daripada membicarakan yang kita tidak suka, bicarakan saja yang kita suka. Kan sesederhana itu. Bicarakan saja kalau pekerjaan akan berlanjut. Daripada ngobrol pekerjaan tidak berlanjut. Betul nggak? Kan itu yang kita mau. Anehnya kita itu pengen A, tapi yang dibicarakan B. Gitu. Kan buktinya sekarang. Begitu dibuka wakaf semen, ngucur terus. Ada yang 50, ada yang 100, nggak apa-apa, semen kok. Satu sak dengan 10 sak sama, dan dipakainya juga sasak-sasak. Betul nggak? Iya. Mas saya nggak pernah melihat kecil besar nggak. Karena begitu kita semuanya kompak, ternyata bisa. Sebetulnya yang menyebabkan kita tidak bisa itu pikiran kita. Karena kita sudah berpikir tidak bisa. Makanya begitu kita berpikir mungkin, semua jalan terbuka. Begitu berpikir tidak mungkin, semua jalan tertutup. Ini harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Jadi ciri orang yang sudah sampai kepada Allah, cirinya dua, gak takut dan gak sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Di sini dikatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itulah jannah. Jannah itu sekarang di sini. Kalau gitu saya mau tanya, pinter nggak kalian jawabannya? Kapan surga itu bisa kita raih saat ini? Kapan? Syaratnya apa? Tidak takut, tidak sedih. Gitu aja. Hayang surga, jangan takut, jangan sedih. Begitu nggak takut, nggak sedih, langsung surga diberikan saat ini juga. Karena Allah udah bilang, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan semua orang yang sehari ini masih takut, neraka. Semua orang yang sekarang masih sedih, neraka. Dijieun ku sorangan. Nanti kita selidiki di mana rasa takut itu tinggal. Nah, kita kejar nanti. Kita kejar tuh rasa takut itu. Di mana alamatnya? Mau saya tunjukkan alamatnya? Ternyata rasa takut itu alamatnya di pikiranmu, bukan di luar. Bahkan pikiran itu sering membuat drama yang lebih menakutkan daripada kenyataan. Kan sok itu. Betul nggak? Jelas hari ini suami ada,
istri ada, dar teh ngobrol. Pah, lamun ibu maot tuh pipaseun teh. Iya, apalagi ditanya, "Pah, mun ibu maot ke papa nikah deui moal." Pipaseun, padahal kenyataan hirup keneh eta teh. Itu kan sebetulnya di pikiran. Makanya coba hindari pipaseun. Jika deui dongeng nu bagus. Betul nggak? Iya, kenapa tidak ditanya tuh? Ya, papa tuh ingin ibu seperti apa? Gitu. Daripada mun ibu maot, rek maot penyamaot. Itu kadang-kadang kita terjebak oleh obrolan-obrolan yang nggak penting. Ya. Dan akhirnya pas saya gede, cuman karena begitu. Karena sebetulnya dia memancing, ingin jawabannya begini kan sebetulnya. Mun ibu maot, bapak nikah deui. Moal atuh. Gitu. Padahal geus maot makan teu apal. Nah di pikiran teuing, apaan can kejadian. Aduh. Tahu sekarang alamat rasa takut? Makanya saya waktu mau membebaskan rasa takut, saya cari dulu alamatnya. Begitu tahu alamatnya saya kejar dia. Makanya saya gampang sekali karena rasa takut itu alamatnya sudah ketemu oleh saya. Ternyata terjauh di dia. Mari kita buktikan. Karena saya sudah bilang ngaji dengan saya itu pakai bukti. Ya, karena saya nggak mau ngaji omong kosong. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi ulangi dulu. Pengen surga? Jawab dulu dong, pengen surga. Syaratnya apa? 1, jangan takut. 2, jangan sedih. Itu aja syaratnya. Jadi kalau ada orang bilang surga itu syaratnya kudu iya kudu itu, bohong. Bohong. Karena Quran mengatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tuadun. Surga yang dijanjikan sekarang juga aku akan berikan kepadamu. Andai kamu bebas dari rasa takut dan rasa sedih. Sekali lagi, kapan kita takut? Kalau pikiran membawa kita ke masa depan. Kapan kita sedih? Kalau pikiran kita membawa ke masa lalu. Makanya hadir saja di sini saat ini sekarang taeta surga teh. Hese ngaji surga tiba heula teu apal-apal. Jaga deui surga teh, jaga deui. Surga mah ayeuna. Syaratnya cuma 2, tidak takut dan tidak sedih. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tidak takut? Gimana caranya supaya kita tidak sedih? Paham ya? Caranya sederhana, selalu membawa pikiran kita ke sini, saat ini, sekarang. Makanya masa depan itu tidak ada. Besok itu tidak ada. Buktinya apa? Naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Isuk naik angkot deui. Bayar teu? Tuh. Kan isuk teh eueuh. Supir angkot ditanya, "Nah, Pak Mayor, kan hari ini." "Oh, berarti gratisnya besok." "Iya, besok." "Besok naik angkot deui." "Nah, Pak bayar?" "Kan ayeuna mah, ayeuna. Isuk gratis mah." Betul. Gitu aja. Cuman kita nggak pernah belajar, ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita tanya Quran. Kata Quran seperti apa? Yuk kita lihat. Kata Quran, kan saya tadi kasih judul nih kajian hari ini. Apa judulnya? Neraka yang paling besar adalah menjadi tawanan dari rasa takut. Betul? Nah, jadi bukan neraka kecil lagi kalau kita dipenjara oleh rasa takut. Itu neraka yang paling besar. Nah, sekarang kita bahas dulu apa neraka itu. Kata Quran surat Hud, ini sering saya bahas. Adapun orang-orang yang celaka. Siapa yang celaka itu? Tadi yang selalu takut, yang selalu sedih, cilaka eta teh. Cilaka ku pola
sorangan. Karena takut maka dia akan menarik yang menakutkan datang. Karena sedih dia akan menarik kesedihan datang. Itu namanya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya adalah neraka. Di dalamnya mereka masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jelas sekarang neraka teh di sini. Pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Apakah Bapak Ibu sekarang menarik nafas? Mengeluarkan nafas? Di mana? Kan di sini. Kapan? Ketika masih hidup. Ini ayatnya jelas kok. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahihun. Khalidina fiha. Nah, ini yang mau saya bahas. Kenapa ada kata-kata mereka kekal di dalamnya? Ini harus jelas. Ayo lihat saya semuanya. Pikiran memikirkan yang negatif. Misalnya, contoh saja, memikirkan yang negatif. Yang paling gampang. Suami sedang kerja. Kerja kan? Kerja. Tiba-tiba pikiran memikirkan suami itu tidak sedang kerja, tetapi sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Apakah kenyataannya suami begitu? Belum tentu. Yang pasti pikiran sudah ngasih energi seperti itu. Perasaan jadi enak? Gak enak. Apakah yang menyebabkan perasaan tidak enak itu suami melakukan sesuatu? Bukan kan? Jelas pikiranmu. Tiba-tiba ngamuk di telepon. Jika jelema edan. Jojolan ngamuk. Padahal suaminya sedang mencari nafkah. Pika sebelen teh. Apa yang terjadi? Pikiran, perasaan. Pikiran, perasaan. Kan bolak-balik tuh. Pikiran buruk, perasaan juga buruk. Perasaan buruk, pikiran juga buruk. Karena menurut riset, pikiran dan perasaan itu hubungannya timbal balik. Nah, apa yang terjadi? Begitu pikiran negatif, perasaan negatif, hasilnya negatif. Nah, yang negatif ini akan menciptakan pikiran negatif lagi enggak? Akan menciptakan pikiran negatif lagi. Akan menciptakan perasaan lebih negatif lagi. Kejadiannya lebih negatif lagi. Jadi terus itu namanya khalidina fiha. Itu yang disebut dengan abadi. Kan selain ini mah kita teh ari ngerti abadi teh bukan begitu. Mun urang geus asup ka neraka cenah dibeulem tah ku Allah. Dendaman tah Allah. Moal kaluar deui cenah. Khalidina fiha. Saneng-neng cenah di jero piraku. Pemadam kebakaran wae anu kabeulem dijahit. Ya Allah cenah. Meulem hamba yang dicintaina saneng-neng. Hayang gaduh Allah gitu. Allah saya enggak gitu. Jadi ngerti serang khalidina fiha. Ulangi kalau belum mengerti. Pikiran buruk menciptakan perasaan buruk. Hasilnya buruk. Hasil buruk ini kan nambah buruk pikiran teh. Perasaan tambah buruk lagi. Atau hasilnya lebih buruk lagi. Yang lebih buruk nambah lagi. Kan begitu. Paham sampai sini? Jadi sebetulnya siklus keburukan itu ternyata semakin berbahaya. Karena itu khalidina fiha. Itu. Nah, jadi sekarang nyambung ya. Kalau surga itu tidak takut, tidak sedih. Karena takut kehilangan jadi cemburu. Takut kehilangan jadi posesif. Takut kehilangan jadi sieun. Betul nggak? Kan sebetulnya itu neraka semua.
Itu tuh semua ilusi pikiran sebetulnya. Kenyataannya kan tidak begitu. Ngartos ya teh. Bisi we. Menteng ngarti saya udah gede saya stop aja ngaji. Ya. Segitu sudah jelas masih teu ngarti keneh. Saya yang bingung.